Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi penamaan pada mata kuliah sistem terdistribusi. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu diantaranya saya, Muhammad Nuradha, dengan keempat teman saya, Benedictus Mario, Randi Suryawijaya, Fira Nurul Izati, dan Aldo Zamaluddin. Langsung saja kita ke materinya. Pentingnya masalah penamaan. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, penggunaan manusia ataupun mesin perlu mengakses melalui akses point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat. Kemudian sifat-sifat identifier mewakili paling banyak suatu entitas. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak suatu identifier. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Selanjutnya, naming system akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai naming system. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier. 3 naming system, yaitu yang pertama ada flag naming, yang kedua struktur naming, dan yang ketiga ada attribute based naming. Flag naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Lalu ada technical solving, yang pertama ada broadcasting dan multicasting, yang kedua forwarding pointer, yang ketiga home based approach, dan yang keempat ada hierarchical search tree. Technical solving, broadcasting, dan multicasting yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya adalah ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lain adalah dengan melakukan multicasting, yaitu dengan mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Baik, selanjutnya saya Benedictus Mario Wendy Tranose akan melanjutkan presentasi mengenai teknik-teknik resolving. Yang kedua adalah forwarding pointer. Jadi forwarding pointer ini adalah mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang menjawab dari panggilan identifier yang ia miliki. Contohnya adalah ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mencari alamat hardware atau MAC address berdasarkan alamat IP. Cara lainnya adalah dengan melakukan multicasting dengan mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Nah, jadi ketika ada suatu hardware dipasangkan ke sistem baru, sistem akan mencari hardware tersebut. Kemudian hardware itu dipindah ke alamat baru. Nah, saat hardware itu pindah ke alamat baru, dia meninggalkan alamat baru itu ke alamat yang lama. Jadi ketika sistem mencari alamat dari hardware ini, dia akan mendapat alamat baru dari alamat lama ini. Ini adalah forwarding pointer. Kemudian yang selanjutnya adalah home based approach. Jadi home based approach ini adalah sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Jadi misalkan sebuah entitas memiliki entitas agen. Entitas agen ini yang membuat sebuah domain namanya alamat rumah. Jadi ketika si entitas ini diandaikan entitas ini namanya entitas. Ketika entitas ini berpindah dari alamat A ke B, maka si entitas agen akan mengubah alamat rumah tadi dari A menjadi B, sehingga ketika sistem mencari entitas ini, dia akan mencari langsung namanya alamat rumah. Nah, itu langsung direct, langsung menuju ke alamat rumah yang baru yang dihuni oleh entitas ini. Jadi ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Jadi alamat rumah ini sebagai variabel. Isinya yang mengubah adalah entitas agen. Begitu. Nah, selanjutnya adalah hierarchical search tree. Jadi hierarchical search tree adalah jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa domain, subdomain. Domain yang tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Jadi di sini misalkan domain utuh yang di atas,
The root directory ini bisa diandaikan dengan I besar. Kemudian dia memiliki cabang lagi, subdomain, itu misalkan A dan B. Ini A dan B. Kemudian dari A itu memiliki subdomain lagi, yaitu 1, 2, 3. Dan yang ini B1 dan B2. Nah, misalkan ada pencarian, misalkan B2, maka pencarian akan lewati dari domain ini, dari domain ini, kemudian ke subdomainnya, yaitu B, kemudian ke B2. Nah, itu adalah salah satu teknik resolving dari hierarchical search tree. Jadi pencarian langsung menggunakan kurang lebih seperti pencarian pohon. Nah, kemudian selanjutnya adalah structured naming. Jadi structured naming ini adalah penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Jadi structured naming ini adalah salah satu contoh penamaan sistem. Yang kedua, yaitu structured naming. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai structured naming dan contoh-contoh dari penamaan sistem lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang namespace. Namespace diatur menjadi ruangan nama yang terstruktur yang dapat dipresentasikan dalam terstruktur yang dapat dipresentasikan dalam bentuk graf yang terdiri dari simpul node dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Yang pertama, simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua, simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simpul daun lainnya. Selanjutnya, name resolution. Proses pencarian looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut yang menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Mekanisme penutupan, closure. Berikut adalah seperti gambar, ada linking dan mounting. Selanjutnya ada distribusi namespace atau DNS. Terdiri dari lapisan global. Lapisan global merupakan terdiri dari simpul root atau anak-anaknya yang mempresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi dan isinya jarang berubah. Yang selanjutnya ada lapisan administrasional yang dibentuk oleh sekumpulan simpul direktori yang diatur dalam sebuah organisasi berada dalam organisasi yang sama, seperti simpul yang menggambarkan sebuah departemen dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, lapisan manajerial merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul yang sering berubah. Biasanya berisi simpul-simpul ini mempresentasikan komputer-komputer dalam sebuah LAN atau file biner dan pustaka yang dibagi dalam sebuah jaringan. Seperti ini ada pada gambar, ada global, administrator, di mana ada manajeran layar. Selanjutnya ada relative resolution. Relative resolution pada di mana entitas yang ingin melakukan name resolution pada sebuah nama menyertakan absolute path nama tersebut kepada name resolution lokal. Name resolution lokal kemudian menghubung server root yang hanya dapat melakukan resolution hingga menghubung server root yang dapat melakukan resolution hingga label ID saja. Server root akan mengembalikan alamat name server simple ID kepada name resolver lokal yang kemudian akan menghubungi name server sampul ID untuk mendapatkan alamat name server simple AC dengan mengirimkan ID dalam bentuk index HTML atau AC protect FTP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Randi Suryawijaya. Di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi name resolution. Di sini ada recursive name resolution. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada atribut based naming. Sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki inti tertentu. Implementasi hierarkis, language, directory, access protocol. Di sini ada atribut, ABBR, dan value. Selanjutnya ada pemetaan pada distribute hash table adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu
nama orang, nama komputer, dan sebagainya, menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut. Nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Karakteristik DHT yang utama antara lain, yang pertama ada desentralisasi, tidak ada koordinasi terpusat. Yang kedua ada skalabilitas, dapat berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota dalam jumlah besar. Yang ketiga ada fault tolerance, dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota terus mengalami perubahan maupun kegagalan. Selanjutnya ada pemetaan pada distribute hash table. Struktur DHT dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama ada pembagian cache space, yaitu setiap simpul memiliki rentang nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Yang kedua ada jaringan overlay, yaitu sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci dengan nilai tertentu berdasarkan cache space-nya. Yang ketiga ada algoritma untuk jaringan overlay. Cara pesan disampaikan kepada simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.